Amin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Dr. Imron Fauzi MPDI, yang kami hormati Bapak Abdul Muiz MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat se-Indonesia. Bertemu lagi di webinar lanjutan Akpai Kalsel sesi kedua. Kali ini dengan materi mengubah PTK menjadi buku yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Imron Fauzi. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi, pertemuan kita kali ini menjadi pertemuan yang berkah ya, meskipun kita lewat online. Selanjutnya, sebelum acaranya, kita foto bersama dulu, Bapak Ibu. Mohon dibuka videonya. Dibuka dulu videonya. Nanti kalau acara berlangsung, kami mohon dengan segala hormat dimatikan ininya ya, suaranya. Silakan dibuka dulu, akan saya screenshot. Sudah? Satu, dua, tiga. Iya. Mulai. Slide pertama. Bentar. Slide kedua. 2 slide aja ya. 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 Sebentar. Jadi lambat. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya bacakan biodata Bapak Dr. Imron Fauzi. Tempat tanggal lahir Jember 22 Mei 1987. S1 lulusan STAIN Jember tahun 2009. S2-nya lulusan STAIN Jember tahun 2011 dan S3-nya lulusan IAIN Jember. Beliau saat ini bekerja sebagai dosen tetap di IAIN Jember pada mata kuliah Etika Profesi Guru. Karya beliau banyak sekali Bapak Ibu. Di antaranya Manajemen Pendidikan ala Rasulullah SAW, kemudian The Power of Story, dan Etika Profesi Guru. Dengan ini kami mohon kepada Bapak Dr. Imron Fauzi untuk segera memulai langsung ke materi ya Bapak Ibu. Kami persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya saya izin share screen ya. Oke. Oke. Sudah bisa dilihat ya. Jelas. Oke, Jelas, jelas Pak. ya. Jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. penyelenggara webinar terkait dengan mengubah PTK menjadi buku, kemudian khususnya Pustaka Mahameru yang selalu memberikan inovasi terkait dengan gerakan menulis, khususnya pada para guru, kemudian gerakan menulis guru seluruh Indonesia, khususnya Asosiasi Guru PAI di Kalimantan Selatan. Ini merupakan kebanggaan bagi saya bisa bergabung dan bekerja sama, bisa sharing, berbagi pengetahuan khususnya terkait dengan publikasi ilmiah ini. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kepercayaan lah untuk memberikan atau sharing informasi terkait dengan cara mengubah PTK menjadi buku. Nanti di dalamnya terkait dengan bagaimana tentang pentingnya publikasi ilmiah, kemudian cara membuat PTK dengan mudah, cara mengubah PTK menjadi buku, dan cara mempublikasikan buku hasil dari konversi dari PTK itu. Sebelumnya, tadi sudah dijelaskan riwayat saya sebagai dosen mata kuliah etika profesi keguruan dan penelitian tindakan kelas di IAIN Jember sejak 2014 hingga sekarang. Ini beberapa karya saya berupa buku, ya, Manajemen Pendidikan ala Rasulullah 2012, kemudian Pendidikan Kewarganegaraan 2013, The Power of Story itu 2013, kemudian kurikulum dan bahan ajar PAUD itu 2014, etika profesi keguruan itu saya tulis 2018, dan yang terakhir saya terjaring dalam program 5.000 buku yang diadakan oleh Kemenag. Ini ditulis oleh para dosen di seluruh Indonesia yang berjudul Konvergensi Kurikulum dan Pembelajaran di Madrasah Berbasis Pesantren. Saya lebih detail seluruh karya saya, baik berupa buku maupun jurnal, artikel, dan lain-lain, bisa Bapak Ibu simak atau dicek dalam web atau link ini, www.karyaimron. Kemudian, terkait dengan pentingnya karya ilmiah berupa PTK kalau guru, khususnya terkait dengan kenaikan pangkat ini. Yang pertama, PTK itu ya, manfaat yang pertama untuk memperbaiki kinerja terkait dengan tugas mengajar kita. Kemudian selain itu juga untuk merefleksi diri apakah pembelajaran atau pengajaran yang sudah saya lakukan itu berjalan dengan baik atau tidak. Dan yang paling penting juga yaitu ini sebagai bahan atau syarat utama kenaikan pangkat bagi guru PNS. Ini saya buat skema, ada unsur utama 90% dan unsur penunjang. Ada PKG, ada PKB, atau pengembangan diri, juga ada karya ilmiah atau inovasi. Yang saya lingkari ini yang membedakan biasanya terhambat atau tidaknya kenaikan pangkat. PKG ini terkait dengan tugas-tugas mengajar kita. Seluruh guru pasti melakukannya. Pengembangan diri, seluruh guru juga pasti pernah atau rutin mengikuti kegiatan pengembangan diri. Misal kegiatan sekarang ini. Yang membedakan di sini yaitu karya ilmiah berupa PTK. Ini. Kemudian karya ilmiah itu berupa PTK bagi guru, PTS bagi kepala sekolah, PTKB atau kepengawasan bagi para pengawas, kemudian PTBK bagi guru BK. Ini dimulai sejak golongan 3B ke atas. Nah, ini. Kemudian ini porsi atau angka kredit yang dibutuhkan di setiap kenaikan pangkat. Ini dapat dipelajari secara detail pada Permen-Pan RB nomor 16 2009 pasal 12. Ini. Kemudian ingin saya sampaikan bahwa
inovasi yang kita kembangkan sekarang khususnya pada forum ini, ketika kita membuat PTK saja, itu yang dinilai hanya laporan PTK-nya. Alangkah baiknya laporan PTK itu supaya mendapat tambahan itu dikonversi dalam bentuk buku, maka dapat atau angka kredit berupa buku tambahan. Jadi laporannya kita dapat bukunya juga dapat atau angka kredit. Lebih-lebih dikonversi lagi dalam bentuk jurnal. Jadi ada 3. Sekali dayung, 3 pulau terlampaui. Nah, ini hanya oleh guru-guru yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan PTK ini. Nah, laporan PTK ini ya biasanya pada umumnya hanya berupa laporan. Tapi pada kesempatan ini kita akan memfokuskan pada bagaimana mengkonversi laporan PTK itu dalam bentuk buku. Nah, ini kita fokuskan. Sebenarnya juga ada dalam bentuk jurnal, tapi kali ini kita fokuskan dalam bentuk buku saja. Nah, dalam membuat PTK, sebelumnya pernah saya share terkait dengan tutorial cara membuat PTK secara mudah, dan saya yakin semua guru pasti bisa membuat PTK sendiri, tidak perlu meminta bantuan pada orang lain karena PTK itu sangat mudah. Sekali lagi bisa dibuat oleh seluruh guru. Bisa nanti Bapak Ibu cek pada link YouTube atau judul di searching cara mudah membuat PTK, PTS, PTBK. Ini nanti di deskripsi video ini silakan Bapak Ibu download sistematikanya, tinggal nanti dirubah atau dikembangkan latar belakangnya, rumusan masalah dan seterusnya mengikuti tutorial ini yang sudah saya share ini. Nah, kemudian setelah PTK jadi, ya tutorialnya di skip, nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Ketika PTK-nya sudah jadi, maka kita konversi PTK menjadi buku. Nah, bentuknya ada beberapa. Yang pertama, satu laporan PTK itu dijadikan menjadi satu buku. Jadi satu judul PTK menjadi satu judul buku. Yang kedua, 2 PTK dikonversi menjadi satu buku. Jadi ini ada 2 judul PTK, kita konversi menjadi satu buku. Kemudian yang paling gampang yaitu lebih dari 2 PTK, 3, 4, dan seterusnya, atau gabungan PTK para guru dijadikan satu buku. Ini adalah kumpulan atau buku antologi, kumpulan tulisan. Nah, nanti yang akan kita pelajari yaitu yang paling gampang satu PTK menjadi satu buku. Ini setiap individu bisa membuatnya. Kalau 2 PTK ini bisa satu guru mempunyai 2 judul PTK digabung, atau 2 guru mempunyai judul PTK yang berbeda digabung. Kalau bolongan ini lebih mudah dan lebih cepat karena PTK itu dikonversi dalam bentuk ringkasan, kemudian dikumpulkan, diterbitkan. Itu. Nah, ini yang intinya di sini yaitu bagaimana cara mengubah PTK menjadi buku. Yang pertama, ubah judul PTK menjadi judul buku dengan bahasa populer dan unik. Nah, ini yang paling penting. Saya beri contoh saja. Misalnya saya siapkan ada judul PTK. Nah, ini ada 2 judul PTK, ya. Yang saya merahi ini adalah kata kuncinya. Yang pertama, peningkatan hasil belajar IPA, materi pokok perubahan bentuk benda melalui metode jigsaw learning misalnya pada sekolah. Kemudian yang kedua, sama-sama IPA, yang membedakan adalah strateginya atau metodenya, pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini bisa digabung menjadi satu buku karena sama-sama fokusnya IPA. Jadi saya beri contoh. Nah, seperti ini. Misalnya judulnya nanti, nah ini sistematika ini bisa nanti Bapak Ibu download juga dalam itu tadi. Tadi itu judulnya pembelajaran berbasis proyek yang satu. Yang kedua, metode jigsaw learning.
bisa digabung, misalnya melejitkan prestasi belajar IPA misalnya, atau diawali biasanya strateginya atau inovasinya buat judul buku itu, misalnya Jigsaw Learning berbasis proyek. Nah, titik 2 misalnya, atau subjudulnya melejitkan prestasi belajar IPA. Nah, ini sudah menjadi judul buku. Nah, yang diambil adalah strateginya atau action yang Bapak Ibu berikan dalam PTK itu. Bisa strategi, bisa metode, bisa media, bisa pengembangan materi, sumber belajar, dan lain-lain. Jadi yang dikembangkan yaitu variabel X-nya. Di setiap PTK ada variabel X atau action-nya, ada variabel masalahnya. Jadi yang dibuat judul itu ya diawali variabel X-nya, baru diikuti oleh variabel masalahnya. Jadi gitu. Nah, ini judulnya seperti ini. Oke, kemudian langkah yang kedua setelah judul buku jadi adalah mengubah bab 1 pada PTK menjadi bab 1 pendahuluan di buku. Di PTK itu kan ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, itu semuanya dihapus atau dijadikan satu secara menjadi deskriptif begitu dalam bab 1. Nanti bab 1 pendahuluan. Nah, di latar belakang itu rumusannya kan seperti ini kalau dalam PTK. Nah, ini semuanya tidak ada sub-sub seperti ini, latar belakang tidak ada dalam buku itu, hanya bab 1 pendahuluan. Nah, terkait dengan seperti apa isinya, tinggal Bapak Ibu copy latar belakang di PTK ke bab 1 di buku, kemudian dikembangkan. Dikembangkan itu ada sub-sub atau bagian-bagian yang perlu dijelaskan. Jadi intinya latar belakang yang ada di PTK itu ditambah dengan referensi yang sudah ada. Nah, untuk menambah referensi itu lebih gampangnya Bapak Ibu googling saja, kemudian diketik kata kuncinya. Saya sarankan referensi yang dikutip dalam buku itu jangan blog atau forum-forum pribadi, lebih baik itu e-jurnal. Karena referensi yang paling valid itu berupa e-jurnal. Jadi begitu. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu nomor 3, setiap sub kajian teori ubah menjadi per bab. Jadi begini. Ini sistematika di dalam PTK. Misalnya kajian pustaka A, strategi Jigsaw Learning. Ini bukan di sub begini, tapi dijadikan bab 2. Jadi gitu. Tadi bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 itu judulnya strategi Jigsaw Learning. Jadi gitu. Kemudian sub yang kedua ini menjadi bab 3, dikembangkan, ditambahi dengan referensi yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu hasil belajar IPA. Ini dijadikan bab 4. Jadi begitu. Jadi ada sudah bab 1, 2 itu sudah menjadi 4 bab di dalam buku. Kemudian pada bab 4 di dalam PTK itu kan hasil penelitian dan pembahasan. Itu dijadikan menjadi bab tersendiri atau kelanjutan dari teori tadi. Berarti bab 5 yaitu kajian empirik. Nah, jadi ini kan sudah bab 4. Jadi bab 5-nya itu judulnya kajian empirik, itu isinya hasil penelitian Bapak Ibu di PTK, di copy, tapi bahasanya dikembangkan menjadi bahasa buku. Jangan sampai di situ ada bahasa atau bernada penelitian, kata-kata penelitian, kemudian peneliti, itu dalam buku diganti penulis. Kemudian lembaganya itu kalau bisa ya dihapus saja, dijabarkan secara umum saja dalam bahasa buku.
Untuk metode di bab 3 itu tidak perlu dijadikan bab dalam buku, karena metode penelitian itu disampaikan menjadi pengantar pada bagian bab hasil ini. Jadi misalnya begini, nanti ini kan jadi bab tersendiri. Jadi kajian empirik, misalnya siklus 1. Sebelum Bapak Ibu menjelaskan hasil penelitian siklus 1, itu diawali dengan metodenya. Metode di bab 3 itu di-copy, dipindah di bagian sebelum hasil. Pada siklus 1 misalnya, penulis menggunakan metode ini dengan subjek ini, sejumlah ini, dan seterusnya, baru di bawahnya langsung hasil penelitiannya. Jadi tidak dijadikan bab tersendiri, metode penelitian sendiri, hasil sendiri, tidak seperti itu. Kalau dalam buku dijadikan satu. Nah, dan yang terakhir yaitu bab pembahasan di PTK, bab 4 pembahasan di PTK, itu dijadikan bab tersendiri. Tadi kalau sudah bab 4, kemudian 5 itu hasil, kemudian ada 6. Jadi ada 6 bab di dalam buku, yaitu pembahasan. Pembahasan itu isinya dialog teori. Jadi gini, Bapak Ibu ringkas hasil penelitian di bab empirik tadi, di copy, kemudian didialogkan dengan teori. Temuan pada siklus 1 dengan tema ini atau fokus ini, temuannya seperti apa, dijabarkan dulu, kemudian didialogkan. Temuan tersebut senada dengan teori atau pendapat yang diungkapkan oleh siapa, dijelaskan. Jadi pembahasan itu adalah dialog antara temuan dan teori-teori yang ada. Kemudian Bapak Ibu nanti di terakhir, di bagian akhir, pembahasan itu memberikan rekomendasi. Jadi misalnya metode jigsaw learning ini akan lebih efektif jika dilaksanakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu adalah rekomendasi Bapak Ibu di dalam buku itu. Itu yang paling penting dalam sebuah buku. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup itu di dalam buku bukan kesimpulan, berbeda. Tidak hanya menyimpulkan seperti di PTK, tapi menutup secara keseluruhan. Itu cara mengubah PTK menjadi buku. Setelah menjadi buku, Bapak Ibu diwajibkan untuk mempublikasikan buku itu. Buku saja yang tidak dipublikasikan ya hanya sama dengan diktat atau modul. Andaikan diajukan ke pangkatan, poinnya tidak seperti buku yang diterbitkan secara ISBN. Jadi seperti ini, cara menerbitkan buku yang pertama, menerbitkan sendiri. Di lembaga Bapak Ibu, mendaftarkan sebagai penerbit sendiri. Ini web untuk mendaftarkan penerbit, tapi syaratnya ya banyak sekali itu, ada akte notaris dan lain-lain. Atau lebih gampangnya, Bapak Ibu punya tulisan, mengajukan ke penerbit yang sudah ada. Nah, penerbit yang sudah ada itu biasanya menawarkan 3 pilihan. Yang pertama royalti, Bapak Ibu menerbitkan, dijual di pasar oleh penerbit, Bapak Ibu mendapatkan royalti setiap 6 bulan sekali, itu biasanya 10% dari keuntungan. Ada yang kedua, beli putus. Beli putus ini Bapak Ibu punya tulisan yang bagus sekali, dibeli oleh penerbit sekian. Kemudian hak cetak dan hak pemasaran itu milik penerbit, penulis tidak ikut apa-apa. Keduanya ini sangat jarang sekali karena ini biasanya melalui proses seleksi. Yang paling gampang yaitu menerbitkan buku dengan biaya mandiri. Ini saya kira semua buku yang Bapak Ibu tulis pasti akan terbit karena dibiayai sendiri, mulai dari pengajuan ISBN, desain dan lain-lain sampai terbit ISBN dan dicetak. Nah itu. Kemudian yang terakhir, boleh selain buku juga diterbitkan dalam bentuk jurnal. Ini pedoman pendirian e-jurnal atau pendaftaran ISSN untuk lembaga Bapak Ibu di LIPI, bukan di Perpusnas. Untuk proses pengajuan jurnal melalui lembaga lain misalnya,
pengen diterbitkan di kampus atau di mana, ini saya sediakan beberapa tutorial terkait dengan pengajuan jurnal di YouTube. Silakan Bapak Ibu cari cara upload artikel jurnal ke OJS. Dan yang ada juga 11 tips jitu tembus jurnal bereputasi. Jadi bagaimana supaya karya artikel kita, hasil dari konversi PTK tadi bisa diterima oleh pihak OJS, sehingga bisa diterbitkan selain buku tadi. Ini pedoman-pedoman secara detail, nanti Bapak Ibu bisa simak pada tutorial ini. Nah, ini banyak tutorial yang sudah saya sediakan. Silakan Bapak Ibu buka sendiri pada channel YouTube ini. Nah, kemudian cara mudah membuat PTK ini nanti. Jika Bapak Ibu ingin contoh-contoh PTK, juga sudah blog pribadi. Ini blog kelas yang saya ajar di IAIN Jember, karya mahasiswa berupa PTK. Di sini banyak sekali dan bisa di-download untuk publik sebagai referensi atau contoh PTK. Nah, ini ada contoh versi Dinas Pendidikan. Ini berupa PDF, nanti bisa di-download. Kemudian ada beberapa perbedaan. Di dalamnya sini juga ada ratusan PTK yang sudah saya upload di situ. Alamatnya ini, klinik PTK iainjember.blogspot.com. Bapak, mohon maaf, Bapak, share screen-nya nggak kelihatan. Share screen-nya dari yang pertama aja. Gimana? Share screen-nya nggak kelihatan, cuman kelihatan yang awal saja. Ada Bu, ada jelas-jelas kok. Punya saya kayak nggak berubah. Iya, ada ini, jelas. Nah, ini tutorial dan contoh, jelas. Berarti punya saya ngengel lanjut. Punya saya yang nggak kelihatan, berarti nggak berubah dari tadi. Ya, berarti kemarin ini sinyalnya ini terakhir. Iya. Terakhir ini saya ngengel lanjut. Ya, ini contoh-contoh buku hasil konversi dari PTK. Ini misalnya tidak hanya sebagai buku ilmiah atau referensi, bisa juga Bapak Ibu membuat misalnya menulis PTS. Ini berupa pedoman-pedoman bagaimana menulis PTS, boleh juga. Atau nah seperti ini contoh buku yang hasil PTK yang ditekankan variabel X-nya, karena di PTK-nya berjudul multimedia interaktif, berarti itu dijadikan judul buku pembelajaran berbasis multi. Padahal ini aslinya PTK, hanya dikembangkan saja. Contoh lagi, ini nih yang menang-menang ikut kompetisi. Ini media cermin pelepas sawit. Ini PTK semua ini. Media pembelajaran Koriber, banyak sekali. Nah, nanti saya sarankan komunitas ini harus bisa menerbitkan buku-buku atau koleksi buku seperti ini, bisa dibuat model untuk guru-guru yang lain yang tidak mengikuti gerakan menulis ini. Gitu. Tidak sekedar formalitas, nulis, kemudian diajukan pangkat selesai, tidak hanya sekedar itu, karena memang menulis itu harus didasari hobi dulu, senang dulu. Apa yang kita senangi, maka kelanjutannya akan mudah menulis itu. Mungkin cukup di sini. Mohon maaf apabila ada sajian yang kurang berkenan. Nanti dilanjutkan dengan forum diskusi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak
Dr. Imran Fauzi. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh ditulis di chat. Bisa juga langsung bertanya dengan dibuka mute-nya. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Persilakan bagi yang mau bertanya. Mungkin di chat room Bu Marini ada pertanyaan. Oke, sebentar lagi. Nah, ini ada dari Bu Kamalia. Kalau bisa minta rekamannya juga ya, bisa beli buku-buku yang ditayangkan tadi ya Pak narasumber. Oh, Bu Kamalia, pengen membeli buku-buku Bapak. Belinya di mana Pak? Atau dari Pian atau gimana? Atau di toko Gramedia atau Gunung Agung? Apakah ada? Buku-buku karya saya itu ya. Insya Allah juga ada di Gramedia atau Togamas. Beberapa toko buku itu ada, bisa diakses juga kok. Oke. Monggo yang terkait dengan materi. Oke, selanjutnya bisa di-share Bapak Ibu nanti link YouTube tadi. Minta share link YouTube. Nanti seluruh materi saya share pada panitia. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Monggo silakan. Bu Haji Saidah. Mungkin masih bingung ya PTK itu seperti apa atau bagaimana gitu. Jadi agak belum memahami yang bagaimana harus bisa menjadi sebuah buku gitu. Tadi Kan jarang gitu. Tadi terkait dengan penyusunan PTK saya skip ya karena itu tutorialnya panjang sekali. Nah, bisa nanti secara detail disimak pada video yang saya sediakan tadi itu detail sekali, mulai membuat judul, kemudian latar belakang sampai hasil penelitian. Diikuti saja itu insya Allah detail. Pasti bisa lah membuat PTK itu gampang. Iya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Pak Alfian. Oke, saya Ibu Jumra, Bu Marini. Silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau saya tidak salah tadi dari penjelasan PTK yang diubah menjadi buku itu pada bab pertama yang dalam pendahuluan itu hanya latar belakangnya yang ditampilkan. Bagaimana dengan rumusan masalah dan tujuan masalah tidak dicantumkan ya? Oke, langsung saya jawab Mbak Marini ya. Monggo Pak. Oke. Terima kasih Ibu Jumroh. Ya. Jadi bukan tidak dicantumkan, dideskripsikan, dijadikan satu dengan latar belakang. Jadi misalnya begini, latar belakang sudah kita jabarkan dan kita kembangkan dengan bahasa buku. Kemudian di paling bawah itu dalam kajian ini penulis memfokuskan pada misalnya penerapan strategi ini untuk meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar misalnya begitu.
dideskripsikan, bukan dibentuk sub-sub seperti di dalam PTK. Jadi gitu. Bukan dihapus tapi dideskripsikan saja. Itu. Oh, disingkat ya. Dipersingkat ininya. Bukan Dipersempit. Apa? Dideskripsikan, jadi bukan berupa sub 1, 2, 3, bukan seperti itu. Jadi dideskripsikan Oh, saja. iya. Jadi begitu. Oke. Jadi misalnya fokus pertama membahas tentang penerapan strategi sixth learning untuk meningkatkan hasil belajar. Di dalamnya itu menjelaskan terkait dengan ini itu dijelaskan, tapi secara deskripsi. Jadi gitu. Nah, atau narasi, bukan poin per poin seperti di dalam laporan PTK. Jadi gitu. Laporan PTK. Oke. Sudah Bu Jumlah? Ya, makasih Bu Saya Marini. sama-sama. Saya lanjutkan pertanyaan dari Bu Kamalia. Apakah teknis mengubah hasil penelitian, maksudnya penelitian disertasi, sama halnya dengan mengubah PTK atau ada kekhususan lainnya? Beliau Oke, calon terima dokter kasih. Bapak. Oke. Saya beri contoh buku saya yang pertama tadi, Manajemen Pendidikan ala Rasulullah. Itu adalah buku dari tesis saya waktu S2. Nah, kemudian disertasi saya juga menjadi buku. Jadi apapun hasil karya penelitian kita, kalau bisa dipublikasikan dalam bentuk buku. Nah, disertasi ini lebih gampang lagi dan lebih kaya. Bisa satu disertasi itu bisa dijadikan 2 buku. Jadi yang pertama itu buku referensi, isinya hanya teori-teori yang berisi bab 1, bab 2 saja. Di dalam disertasi kita bab 1, bab 2 itu sudah bisa jadi 1 buku. Kemudian buku yang kedua khusus yang hasil penelitian itu juga bisa dijadikan 1 buku karena disertasi itu cakupannya kan sangat luas sekali, tidak seperti PTK. Mungkin ketebalannya kita ngembangkan dari disertasi ke buku, bukan malah kita tambahi, malah kita kurangi, kita ringkas. Karena disertasi kan tahu sendiri tebelnya seperti apa. Nah, itu teknisnya atau sub-sub babnya menyesuaikan dengan isi yang ada di dalam disertasi Bapak Ibu. Nah, menyesuaikan kajian teorinya, isinya bukan 1 pendahuluan, 2 kajian teori, bukan seperti itu. Pendahuluan, kemudian bab 1, bab 2 langsung teori pertama apa, bab 3 teori kedua apa. Jadi seperti itu untuk mengembangkan disertasi menjadi buku. Itu nggih, Bu siapa tadi? Kamal. Bu Kamal, Ya. Bapak. Ya, makasih banyak Pak Imran. Mungkin lain kali saya bisa konsultasi ya Pak ya. Ya, nanti saya cantumkan nomor HP ya di chat itu ya. Oke. Alhamdulillah. Ya, makasih banyak. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Nur Ain SMK Negeri 2 Banjarbaru. Assalamualaikum Bapak, mohon izin bertanya. Berkenaan dengan mengubah PTK menjadi sebuah buku, apakah ada kriteria tertentu? Misalnya harus cek plagiasi atau lain-lainnya. Terima kasih. Oke. Untuk idealnya ini, yang ideal memang setelah kita rubah atau kita konversi dari PTK menjadi buku, kemudian kita cek plagiasi. Cek plagiasi banyak sekali, ada checker plagiarism, ada plagiarism detektor sampai Corbett. Itu idealnya ya kita parafrase dulu sebelum kita publikasikan. Tapi banyak penerbit yang menerima apapun hasil karya ilmiah Bapak Ibu, karena di Perpusnas untuk mengajukan ISBN itu tidak ada syarat plagiasinya harus sekian, itu tidak ada. Itu berlaku untuk jurnal online. Jadi gitu. Lebih mudah sebenarnya membuat buku ketimbang membuat jurnal online menurut saya. Gitu. Tapi tadi di link yang saya berikan tentang channel yang
sudah saya berikan tadi, di dalamnya juga ada tuh 4 cara terhindar dari plagiasi. Nanti Bapak Ibu silakan cek, ada itu. Itu nggih. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Bapak. Lanjutkan Bu Haji Alismiati, nggak izin bertanya tapi belum ditulis nggih? Langsung aja boleh? Langsung monggo, bisa, Bu? silakan, Bu. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dr. Imran Fauzi yang saya hormati, juga Ibu Moderator yang saya hormati. Mungkin saya langsung bertanya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya kalau boleh tahu, minta apa namanya tuh, untuk disertasi Bapak itu mengenai apa? Karena kebetulan insya Allah tahun depan ini kita sudah untuk disertasi juga baik. Jadi untuk sistematikanya, kemudian ada prosedur yang lebih intinya foto jenengkan kirimnya aku. Meminimalisir kita untuk intinya nggak banyak mencari pengembangan gitu nah Pak. Jadi supaya lebih spesifik, kita lebih cepat menyelesaikan itu, minta apa namanya, mungkin tips yang lebih cepat dari Bapak. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu. Mohon maaf tadi ini apa dari di tempat saya kok gangguan. Mohon ini Bapak, minta Bu Haja tadi bentar. Nggih Bu, monggo pian Kak Ulun. Diulang Kak Bu. Nggih, terima kasih. Mungkin nggih pertanyaannya, bolehkah tahu tentang disertasi Bapak Dr. Imran Fauzi? Kemudian, adakah tips yang lebih memudahkan kita untuk menyelesaikan disertasi? Jadi, ada cara-cara tips yang lebih spesifik supaya kita lebih cepat, lebih lebih fokus ke suatu penelitian tanpa adanya banyak pengembangan-pengembangan yang lain. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Langsung saya jawab. Alhamdulillah saya menyelesaikan disertasi itu kategori cepat ya, bukan pintar. Itu ada trik khususnya sebenarnya. Yang pertama, jangan mengangkat judul yang Bapak Ibu kurang pahami. Misalnya Ibu Lismiati ini bidangnya sebagai guru agama misalnya ya, guru agama di lembaga ini. Yang dipahami terkait dengan apa? Bapak Ibu Lismiati misalnya, itu dijadikan judul yang pertama. Judul disertasi itu akan cepat. Yang pertama dipahami, yang kedua disukai, ya. Yang ketiga referensinya itu sudah memiliki, jadi tidak mencari lagi sudah, jadi gitu. Karena kebanyakan teman-teman S3 yang lama itu selesainya karena mengajukan judul itu yang baru. Karena disertasi yang baik itu yang selesai, ya. Yang selesai itu yang cepat itu. Kemudian itu yang terkait dengan tipsnya. Supaya terhindar, biasanya kan di akhir disertasi sebelum ujian terbuka itu kan ada syarat plagiasi. Teman-teman biasanya terkendala di situ. Ketika dicek plagiasi sampai 80%, 70%, padahal syarat maksimal biasanya 25-30% plagiasinya. Maka gelabakan itu membongkar lagi. Memparafrase plagiasi itu akan lebih sulit daripada membuatnya malah. Karena menghapus, mengetik lagi. Nah, saran saya supaya tidak bingung nanti gelabakan di akhir sebelum ujian terbuka, mulai awal membuat proposal disertasi, mulai kualifikasi, proposal disertasi, secara bertahap Bapak Ibu kembangkan. Jangan biasanya kan disertasi itu, referensi-referensi itu kan kita ngambil dari PDF. Kita googling PDF teorinya ini, kita copy lah. Itu nanti akan kesulitan kita dalam memparafrase di akhir nanti. Saran saya, ketika ada PDF, baik itu repositori maupun e-jurnal, kita ketik
dengan bahasa kita sendiri sejak awal. Nah, jadi itu nanti ketika dicek plagiasi sebelum terbuka itu langsung Putus. Suaranya putus. Pak Imran. Suaranya Terima hilang. kasih. Kehilangan Pak sinyal Imran. mungkin Pak Imran. Nggak stabil. Kita tunggu Bapak Ibu ya. Setelah lagi mungkin beliau bergabung. Sinyalnya nggak stabil. Umar ini pakai 2 HP ya. 2 adalah HP. Iya, iya satunya di HP. Soalnya ini nggak. Tadi di laptop nggak kelihatan ininya tadi. Kalau suaranya di laptop, satunya di HP. Hilang bapaknya, sudah bergabung kembali. Pak Imran, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Mohon maaf. Monggo lanjut. Tadi terputus ini gara-gara sinyal. Bisa silakan. mendengar ya? Monggo lanjut. Oke. Yang terakhir untuk mempercepat apapun karya baik PTK, skripsi, tesis maupun disertasi kuncinya satu, istiqomah. Jadi lebih baik dengan nulis 1 halaman, 1 hari 1 halaman sebelum tidur gitu tulis. Itu lebih baik daripada seminggu dengan fokus kebut 1 laporan. Jadi gitu. Kuncinya senang dulu, dibuat hobi dulu. Itu saja Bu Marini, terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Saya lanjutkan, Ibu Aminah Salamah. Assalamualaikum, gitu aja Ibu Aminah. Ada pertanyaan atau mau langsung saja? Ibu Aminah? Enggak ada. Saya lanjutkan ya. Dari Bapak Agustiawan Riyadi. Pertanyaannya, apakah penelitian selain PTK memiliki teknis yang sama ketika diubah menjadi buku? Karena ketika kuliah sama sudah melakukan 2 penelitian deskriptif kuantitatif, yang satu tentang kemampuan guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran, satu lagi tentang kemampuan berpikir kreatif mahasiswa. Jadi inti pertanyaannya, apakah penelitian selain PTK memiliki teknis yang sama ketika diubah menjadi guru? Ketika diubah menjadi buku, intinya itu. Ya, ini pertanyaannya sebenarnya hampir sama dengan Hampir sama. itu ya, disertasi menjadi buku. Gitu. Secara teknis itu ini semuanya sebenarnya sama, penelitian PTK, skripsi, tesis maupun disertasi. Kemudian kita konversi menjadi buku. Kuncinya bahasa penelitian itu kita ganti, misalnya kan di situ ada peneliti akan menggunakan misalnya apa gitu ya, metode. Nah, bahasa-bahasa seperti itu tuh diganti dengan bahasa buku atau bahasa populer yang kita harus yakin bahwa buku ini dibaca oleh semua orang. Jadi tidak hanya oleh siswa maupun guru, tapi semua orang. Hindari bahasa kekhususan. Jadi gitu. Kalau di dalam PTK, skripsi itu kan banyak bahasa-bahasa khusus. Jadi gitu. Kalau teknisnya itu sebenarnya sama. Kalau penelitian populer selain PTK itu lebih luas lagi sebenarnya. Bisa Bapak Ibu kembangkan menurut teori-teorinya. Kemudian bisa langsung disajikan secara gamblang, misalnya bukan terpisah antara teori dan hasil. Misalnya begini. Tadi itu apa tadi? Misalnya apa tadi? Lupa saya. Teknis, bukan? Gimana? Teknis.
secara gamblang terakhir bilangnya. Bukan, contoh judul tesisnya tadi itu. Langsung saya beri contoh saja, misalnya apa tadi? Ya. Berpikir kritis mahasiswa. Yang tadi itu penelitian deskripsi kuantitatif. Yang pertama tentang kemampuan guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Yang satu lagi tentang kemampuan berpikir kreatif mahasiswa. Jadi itu kan bisa digabung sebenarnya dua penelitian itu menjadi satu buku. Misalnya inovasi guru untuk misalnya dalam meningkatkan daya berpikir mahasiswa. Jadi guru dan mahasiswa ya ini digabung, tapi jangan diberi lembaga. Itu untuk menjadikan bahwa buku itu untuk semuanya, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Karena judul pertama itu di sekolah, judul yang kedua di perguruan tinggi. Jadi gitu. Nanti isinya bisa misalnya teori dulu, jadi bab 2 misalnya terkait dengan cara pemilihan media, misalnya teori cara pemilihan media dulu disampaikan, kemudian di bawahnya langsung hasil empiriknya, bisa seperti itu. Bisa teorinya dulu dibuat dibuat bab 1, bab 2, bab 3 itu teori semua, bab 4 atau bab 5 itu langsung hasilnya. Bisa seperti itu. Ini sebenarnya kreativitas para penulis. Jadi gitu ya. Kaidahnya hampir sama. Jadi gitu, oke, Mbak Marini. Oke, Pak. Ya. Jadi Bapak Agus tadi kaidahnya kata beliau hampir sama. Nah, selanjutnya Bu Maria, kalau bisa rekaman kegiatan hari ini di-share juga ya, Pak. Jadi contoh konkret lebih mudah dipahami. Insya Allah nanti di-share ya, Bu. Selanjutnya Bu Siti Fatimah. Sangat tertarik Pak mendengar skripsi juga bisa dijadikan buku. Misalnya judul skripsi saya kurikulum terpadu di sekolah. Judulnya apa ya Pak yang pas kalau mau dijadikan buku? Beliau punya skripsi judulnya skripsi saya skripsi beliau mau dijadikan buku yang menarik itu apa? Jadi gini, judul buku dari skripsi maupun penelitian lain itu disampaikan dulu menjadi judul besarnya adalah temuan utama. Kurikulum terpadu itu kan judul skripsinya. Temuannya apa? Misalnya temuannya terpadu berbasis tauhid misalnya ya. Jadi itu dijadikan judul langsung di utama. Kurikulum terpadu berbasis tauhid sebagai inovasi pengembangan kurikulum era apalah begitu. Itu subjudul. Jadi lebih baik ada judul utama itu yang bikin orang penasaran ya. Ambil dari mana judul utama? Dari temuan atau kebaruan atau inovasi penelitian yang Bapak temukan waktu penelitian itu jadikan judul utama. Kemudian di bawah judul itu masalahnya. Putus lagi. Delay. Imran. Okay. Putus tadi. Nah, mohon maaf, ini judul. Gimana? Sudah jelas? Ini. Tadi judul utama terakhirnya. Mohon maaf. Jadi di judul utama buku itu sampaikan temuan atau temuan baru di penelitian Bapak Ibu. Tadi itu kan kurikulum terpadu di sekolah ya. Misalnya kurikulum terpadu yang unik di lembaga itu apa temuannya? Nah, misalnya kurikulum terpadu berbasis tauhid, misalnya begitu ya. Mungkin temuannya di sana menggabungkan antara seluruh mata pelajaran dengan ilmu-ilmu tauhid, misalnya seperti itu ini misalnya. Jadi itu dijadikan judul utama.
kurikulum terpadu berbasis tauhid, judul utamanya. Di bawahnya sebagai rekonstruksi problematika kurikulum di era globalisasi, misalnya begitu itu. Jadi yang pertama itu solusinya, di bawahnya masalahnya. Judul kecilnya itu masalahnya. Jadi begitu, itu kaidah utama membuat judul buku. Jadi gitu, oke? Oke. Atau gini, saya tambahi dulu. Dulu saya pernah itu belajar membuat judul buku, ya, pada penulis-penulis populer. Saya tanya judul buku yang baik itu yang seperti apa. Beliau menjawab begini, kalau orang digigit anjing itu biasa. Andai kan judul buku seperti itu, orang digigit anjing. Orang melihat judulnya, paling seperti itu. Coba dibalik, ya, anjing digigit orang. Nah, pembaca itu akan kaget, loh, judul kok begini. Nah, penasaran dibaca bukunya. Jadi membuat judul itu yang unik dan membuat para pembaca penasaran. Kuncinya di situ. Kuncinya. Intinya bikin judul yang bisa orang jadi tertarik untuk membeli buku ya, Pak? Betul. Baik, kita lanjutkan. Andaikan Bapak tidak keberatan, nanti bolehkah Bapak masuk ke grup WA? Ada yang mau konsultasi nanti, Pak. Oke, insyaallah siap. Oke. Nanti saya masukkan. Selanjutnya Bu Aminah sudah diwakilkan tadi, Pak Misransa sama Pak Said. Alhamdulillah masih bisa berhadir. Satu lagi, Ibu Maria. Seandainya kami bisa menyelesaikan PTK menjadi sebuah buku, apakah harus ada uji kelayakan, Bapak? Jadi gini ya, buku tadi itu kan untuk menerbitkannya ada 3 alternatif pilihan. Ada sistem royalti, ada beli putus, ada terbit mandiri. Nah, khusus buku yang terbit melalui sistem royalti dan beli putus itu biasanya ada uji kelayakan atau seleksi. Jadi buku itu pertama diseleksi substansinya, kemudian originalitasnya atau cek plagiasinya, dan yang terakhir biasanya itu kebutuhan di pasar ini, pasar ini butuh enggak judul ini. Ketika lolos seleksi, maka bisa diterbitkan melalui jalur royalti atau beli putus. Nah, untuk jalur yang mandiri, ini saya kira semua buku yang Bapak Ibu tulis bisa diterbitkan. Nah, nanti secara lebih detailnya bisa konsultasi pada pengelola Pustaka Mahameru. Pak Abdul Muiz. Oke, Pak. Terima kasih. Masih tambahan dari Bu Siti Fatimah yang kurikulum terpadu tadi, Pak, masih bertanya. Terpadunya, Pak, segala kegiatan selalu dimuatkan nilai agama. Berarti bisa dikatakan kurikulum terpadu berbasis tauhid ya, Pak? Itu tadi mohon maaf ya, itu tadi hanya contoh ya, hanya contoh saja seperti itu. Kan saya sendiri juga nggak tahu ini hasil penelitiannya seperti apa. Itu hanya contoh. Intinya judul Ibu itu di buku jangan sama persis dengan di skripsi, tapi diberikan inovasi atau temuan khusus yang membedakan dengan buku yang lain apa. Terpadunya itu keunikan terpadunya itu di mana yang membedakan misalnya gitu. Karena kalau terpadu ya di mana-mana terpadu kan begitu, tapi mungkin ada kekhususan. Itu dibuat judul. Terpadu berbasis tauhid itu bagus juga. Formatnya nanti seperti apa, kemudian seperti buku saya yang 2020 itu kan pengembang kurikulum dan pembelajaran, konvergensi kurikulum dan pembelajaran di madrasah berbasis pesantren. Itu buku saya yang lolos seleksi di Kemenak itu. Nah, karena memang selama ini problematikanya kan madrasah di dalam pesantren itu memang beda dengan madrasah di luar
pesantren. Nah, di situ saya sajikan, andaikan ada orang yang ingin mendirikan madrasah di dalam pesantren, maka bisa merujuk di dalam buku saya itu. Jadi seperti itu, memberikan tawaran pada orang yang ingin berkontribusi di bidang itu. Jadi begitu. Oke, sudah Pak. Oke. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Masih ada Bapak Said Abdullah. Kalau penelitian survei dan kuantitatif, apa bisa jadi buku, Pak? Iya, jadi apapun penelitiannya bisa dipublikasikan dalam bentuk buku. Formatnya ya kaidahnya hampir sama dengan tadi. Kalau survei itu kan survei di sebuah lembaga, ya misalnya hasil penelitiannya itu survei secara kuantitatif di lembaga A misalnya. Tapi nanti di dalam buku tidak hanya mencantumkan lembaga itu saja, karena dibaca oleh seluruhnya. Jadi misalnya dikembangkan, misalnya survei tentang kenakalan remaja misalnya di lembaga SMA A misalnya. Misalnya begitu. Nanti di buku tidak hanya menjelaskan itu, tapi menjelaskan atau membandingkan survei seluruh atau secara nasional. Jadi gitu. Perkembangan kenakalan remaja secara nasional bagaimana, misalnya seperti itu, jabarkan secara umum. Baru contoh atau hasil empirik ya di akhir misalnya diberikan contoh empirik di lembaga Bapak Ibu, itu bagian dari survei secara keseluruhan, itu boleh. Tapi kalau buku hanya khusus menjabarkan lembaga A itu saja, itu kurang diminati oleh para pembaca. Jadi begitu. Nanti lanjut diskusi boleh ya Pak, kata beliau, kata Bu Siti Fatimah yang kurikulum terpadu tadi. Siap. Kemudian ada dari Bu Maria, dengan cara yang terakhir, biaya sendiri lebih cepat terbit, kira-kira gimana ya Pak maksudnya? Nah, ini lebih gampang, paling gampang itu ya biaya mandiri, karena Bapak Ibu hanya menyetorkan pertama itu judul, kemudian pengantar, kata pengantar, daftar isi dan sinopsis ke penerbit. Nanti pihak penerbit akan mendaftarkan ke Perpusnas untuk mendapatkan ISBN. Setelah itu akan dicetak, selesai. Jadi itu tanpa proses seleksi yang ketat. Jadi seperti itu. Oke. Udah, Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Kalau masih belum, masih Bu Kamal lagi. Terima kasih banyak Pak Dokter, banyak sekali dapat ilmu dan pencerahan malam ini. Semoga dapat silaturahmi di lain waktu. Amin. Kapan link absennya? Habis ini nih Pak. Jadi ada nomor HP beliau 0852 582 55855. Nanti saya share dan kalau saya masukkan di grup menulis. Ya. Jadi kesimpulan untuk malam ini adalah bahwa PTK skripsi itu bisa dijadikan buku. Kemudian apapun penelitiannya dan bisa dijadikan buku. Bagaimana dengan kaidahnya sudah dijelaskan tadi, nanti di-share lebih lanjut. Tetapi bedanya harus lebih dikembangkan lagi kalau untuk menjadi sebuah buku. Saya share daftar hadirnya, linknya. Monggo Bapak Ibu silahkan diisi formatnya. Bapak Ibu, Bapak Dr. Imran Fauzi, terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan malam ini. Sangat bermanfaat. Pak Muiz, terima kasih banyak. Bu, sama-sama.
atas ilmu yang diberikan. Monggo Bapak Ibu di absensinya di ruang chat ya. Nggih, sebelumnya terakhir nggih Bapak Ibu nggih. Karena untuk memiliki sebuah tulisan yang baik dan bagus itu butuh latihan dan keberanian untuk menuangkan dalam sebuah tulisan. Tidak ada gunanya Bapak Ibu tulisan Bapak Ibu kalau cuma di laptop. Jadi harus berani untuk menjadikannya sebuah buku. Dunia juga harus tahu bahwasanya Bapak Ibu punya ide-ide cemerlang untuk dituangkan dalam tulisan. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Terima kasih Bapak Dr. Imran, terima kasih Bapak Muiz. Jazakumullah khairan katsiran, semoga berkah ilmu yang diberikan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.